dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana semuanya sehat anak-anak? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi bab 1, yaitu membaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah tajwid. Apakah itu tajwid? Tajwid adalah salah satu cabang ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran supaya benar dan baik. Di dalam bab 1 ini, kita akan mempelajari hukum bacaan, di antaranya mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun. Nah, bagaimana penjelasan dari ketiga mat tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, di dalam materi hari ini, kompetensi yang harus kita miliki adalah kita dapat mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, menjalankan sikap teliti dan bertindak dan berperilaku, memahami ketentuan hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun, serta kita mempraktekkan hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun di dalam Al-Quran maupun surat pendek. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan pengertian hukum bacaan mat iwad, mat layin, mat arid lisukun, menjelaskan ciri-cirinya, mendeskripsikan cara membunyikannya, menganalisis hukum bacaannya, serta anak-anak mampu menerapkan hukum bacaan mat iwad, mat layin, mat arid lisukun di dalam Al-Quran dan surat. Bagaimana? Sudah siap? Lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu mat iwad. Apa sih mat iwad itu? Nah, mat iwad terdiri dari dua kata. Yang pertama mat dan iwad. Mat artinya adalah panjang, sedangkan iwad artinya adalah pengganti. Sedangkan secara istilah, mat iwad adalah membaca panjang sebagai pengganti fathah tain yang diikuti alif karena dibaca waqaf atau berhenti. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dengan membaca panjang dua harokat atau satu alif, serta fathah tain yang berada di akhir kalimat tidak boleh dibaca seperti nun mati, tetapi membacanya seperti al. Lanjut pada bahasan berikutnya, perhatikan contoh bacaan mat iwad. Saya contohkan pada bacaan mat iwad surat Al-Adiyat ayat 1 ayat sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha. Ayat 1. Ayat yang kedua, fal muriyati qadha. Ayat 3, fal mughirati subha. Ayat 4, fa'atharna bihi naq'a. Ayat yang kelima, fawasaqna bihi jam'a. Jika kalian perhatikan, huruf di akhir kalimat ada alif yang sebelumnya didahului oleh harokat fathah. Maka kita tidak boleh membacanya wal adiyati dhabhan meskipun ini berharokat fathah, tetapi membacanya adalah wal adiyati dhabha. Mengapa? Karena terdapat fathah tain yang diikuti oleh alif dan berada di akhir kalimat atau diwakafkan, maka membacanya dhabha, qadha. Berapa harokat?
dua harokat atau satu alif. Subha, nak'a, kalau mungkin anak-anak mengenalnya dengan istilah dua ketukan. Dobha, odha, subha, nak'a. Ini adalah contoh bacaan dari Rahman. Apa hanya di surat Al-Adiyat saja? Tidak, banyak lagi contohnya. Contoh lagi di surat Al-Insan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'ala insani hinum minadh-dhahri lam yakun syai'an madhkura. Perhatikan lafaz atau huruf yang bercetak merah pada lafaz madhkura. Mengapa dibaca mad? Karena terdapat alif yang sebelumnya adalah huruf fathah dan diwakofkan, atau karena terdapat fathah ten yang bertemu alif dan dibaca wakof sehingga harus dibaca panjang dua harokat. Madhkura. Lanjut, berikutnya adalah mad lain. Pengertiannya secara bahasa, tadi kita menyebutkan mad artinya adalah panjang, sedangkan lain artinya adalah lunak atau lemas. Cara membacanya dilunakkan. Secara istilah, mad lain adalah jika ada wawu sukun atau ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan huruf akhirnya diwakofkan, berhenti karena wakof. Bagaimana jika tidak diwakofkan? Maka tidak bisa disebut sebagai mad lain. Contohnya, nanti kita akan membahas contohnya. Syaratnya apa? Syaratnya ada dua. Yang pertama, harus ada wawu sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Bagaimana jika didahului huruf harokat kasroh atau dhammah? Maka tidak bisa dihukumi sebagai mad lain. Kemudian wawu sukun atau ya sukun harus berupa huruf hidup dan diwakofkan. Setelah wawu sukun atau ya sukun berupa huruf hidup yang diwakofkan. Maka cara membaca matnya atau cara membaca mat lain adalah ada tiga cara. Yang pertama, boleh dibaca panjang dua harokat atau dua alif, dua harokat atau dua ketuk atau satu alif. Boleh juga dibaca panjang dua alif atau empat harokat. Juga boleh dibaca panjang tiga alif atau 6 harokat. Contoh, silahkan diperhatikan, ini surat Al-Quraisy ayat 1-4. Perhatikan, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i wasyayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jika anak-anak perhatikan lafaz yang dicetak merah, ini ada contoh bacaan mat lain. Mengapa? Ada ya sukun didahului oleh harokat fathah. Setelah ya sukun berupa huruf hidup, berharokat dan diwakofkan. Maka cara membacanya boleh dua harokat. Li'ilafi Quraisy. Boleh juga dibaca dua harokat atau empat ketukan. Li'ilafi Quraisy. Boleh juga dibaca 6 harokat. Li'ilafi Quraisy. Akan tetapi kita disarankan untuk membacanya antara ayat pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat keempat, panjang pendeknya diseragam. Supaya apa? Supaya lebih baik. Contoh lagi, ilafihim rihlatasy syita'i wasyayf. Boleh rihlatasy syita'i wasyayf. Boleh
lengkap boleh dibaca panjang 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Masih banyak lagi, Bu. Misalkan di dalam surat ghairil maghdubi alaihim itu kan ya-nya juga diawali dengan harokat fathah. Nah, itu bukan bacaan mat lain ya, karena tidak berada di akhir kalimat atau tidak diwakafkan. Yang ketiga, mat arid lisukun. Pengertiannya apa? Secara bahasa, tadi kita membahas mat artinya adalah panjang, sedangkan arid baru atau tiba-tiba, dan sukun adalah mati. Secara istilah, mat arid lisukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada salah satu matobi'i itu hurufnya ada 3, wawu sukun, ya sukun, dan alif. Dari salah satu ketiga ini bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakaf atau berhenti, baik berhentinya di akhir ayat maupun wakaf berhenti di tengah ayat. Bagaimana cara membacanya? Ada 3 cara membaca mat arid lisukun. Yang pertama adalah dibaca 1 alif atau 2 harokat, namanya bacaan qasr yang pendek. Contoh saya ambil di surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jika anak-anak perhatikan, ada wawu sukun diikuti oleh atau didahului oleh huruf berharokat dhammah, kemudian bertemu dengan nun. Mana matobi'inya? Ini loh matobi'inya. Dhammah yang diikuti dengan wawu adalah bacaan matobi'i, bertemu dengan huruf nun berharokat kemudian diwakafkan. Ini adalah bacaannya mat arid lisukun. Boleh dibaca panjang 2 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. Atau dibaca panjang 4 harokat, namanya tawasud, tengah-tengah. Cara membacanya bagaimana? Qul ya ayyuhal kafirun. Lebih panjang lagi ya. Yang ketiga, baca panjang 3 alif atau 6 harokat atau bacaan tul, panjang. Membacanya Qul ya ayyuhal kafirun. Bacaannya mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup kemudian dibaca waqaf, maka ini adalah bacaannya mat arid lisukun. Contoh lagi, contoh bacaan mat arid lisukun. Yang pertama saya ambil dari surat Al-Kafirun, dari surat Yasin. Contoh, wal Qur'anil Hakim. Mana lafaz yang dibaca mat arid lisukun? Ini yang saya cetak, Hakim. Mengapa? Karena terdapat huruf mat tabi'i yaitu ya sukun yang didahului oleh harokat fathah kasroh, kemudian bertemu dengan huruf hidup berupa mim berharokat kasroh dan berhenti atau diwakafkan. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Contoh dari surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Mana lafaz yang mengandung pembacaan mat arid lisukun? An-nas. Mengapa? Terdapat huruf bacaan atau huruf mat tabi'i berupa alif bertemu dengan huruf hidup berupa sin yang berharokat kasroh dan diwakafkan. Minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, atau minal jinnati wan nas. Itu cara membacanya.
Contoh lagi, kalla saufa ta'lamun. Mana yang menunjukkan mad alif sukun? Ada huruf mad berupa wawu sukun yang didahului oleh harokat dhammah bertemu dengan nun berharokat fathah dan diwakofkan. Maka boleh dibaca kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Nah, demikian tadi anak-anak hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Semoga dari apa yang ibu jelaskan tadi anak-anak bisa menambah wawasannya tentang hukum bacaan mad, sehingga ketika anak-anak membaca Al-Quran, anak-anak bacaannya bisa lebih baik lagi. Ingat, ilmu yang sudah kita peroleh harus dimanfaatkan. Ilmu yang sudah kita peroleh harus dimanfaatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan apa yang ibu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.